Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan alternatif ternak peternakan skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif. Oke, di hari yang cerah ini kita akan lihat ternak kita, ternak entok, ternak ayam selalu menggunakan pakan alternatif. Ini adalah salah satu pakan alternatif yang kita berikan. Nah, ini yang pertama ada itu sayur-sayuran, tomat, itu kita kasihkan secara langsung, tapi terlebih dahulu harus kita cuci ya, untuk menghilangkan pestisida atau kotoran yang menempel. Jadi itu salah satu tip untuk memberikan pakan alternatif dari sayuran yang cepat tapi aman, karena bisa juga kita cacah, kita campur dengan pakan yang lainnya, tapi ini kita menggunakan sistem yang lebih simpel atau cepat. Tinggal kita cuci saja, habis itu kita kasihkan juga aman, karena ini entoknya sudah besar indukan, jadi sayuran yang besar pun dia sudah bisa untuk makannya. Apa saja pakan alternatif yang ada di peternakan kita? Ini di depan kita ini salah satunya. Tapi banyak pakan alternatif yang kita pakai karena kita selalu menggunakan pakan alternatif tanpa menggunakan pakan pabrikan. Seperti yang di depan ini adalah sisa pakan alternatif kita. Ada tulang belulang, ini yang kemarin. Ini sisa dari limbah restoran. Yang tulang belulangnya kita kasihkan ke entok. Untuk yang nasi yang bagusnya atau yang sudah kita cuci kita kasihkan ke ayam. Jadi itulah di peternakan kita menggunakan pakan-pakan alternatif yang bisa kita manfaatkan semuanya. Seperti di depan ini adalah buah semangka ya, buah semangka kita kasihkan gitu aja sudah dimakan sama metok sama ayam. Tapi yang perlu diperhatikan pakan alternatif adalah nutrisi atau kandungannya. Jadi jangan hanya pakai sayuran atau buah-buahan saja, otomatis tidak bisa membuat ternak kita cepat gemuk. Karena untuk membuat ternak kita gemuk itu perlu protein nabati ataupun protein hewani. Jadi salah satunya alternatif untuk membuat ternak kita lebih cepat gemuk tentu protein hewani. Di sini kita menggunakan dari limbah resto, limbah rumah makan. Itu banyak ikan, banyak ayam, banyak daging, di situ sisa-sisa itulah protein hewani yang kita dapat. Sedangkan protein dari nabati tentu ada dari asula, dari tumbuh-tumbuhan daun lamtoro, dan macam-macam lagi dari protein nabati. Untuk vitamin dan lain-lain tentu dari sayuran, karbohidrat ya dari limbah nasi. Jadi lengkap, walaupun pakai pakan alternatif tapi kandungan nutrisinya lengkap karena dari berbagai macam pakan alternatif. Jadi tip untuk menggunakan pakan alternatif itu banyak macamnya, itu kuncinya ya. Kalau hanya satu macam pakai sayuran saja ya tentu tidak cepat besar karena kurang protein. Jadi minimal kalau menggunakan pakan alternatif itu ada dari sayuran, ada dari buah, ada dari limbah nasi, yaitu perlu. Karena kalau tidak ada sisa nasi, hanya sayuran saja ya cepat tidak kurang, nutrisinya kurang sehingga pertumbuhannya juga pasti akan lambat. Jadi jangan salah menggunakan pakan alternatif.
Kita juga menggunakan tepung dari limbah tepung chicken, itu karbohidrat juga ada di situ. Jadi walaupun kita menggunakan pakan alternatif tanpa pakan pabrikan, tapi nutrisi atau kandungannya sudah lengkap atau cukup untuk peternakan skala rumahan. Karena kita memang tidak terlalu muluk-muluk ya, harus bisa menyaingi pakan pabrikan, tapi setidaknya seminimal mungkin kita bisa menghemat biaya pakan dan pertumbuhan ternak-ternak kita aman atau sesuai dengan pakan yang kita berikan. Pertumbuhannya normal, sehat, dan tentunya menguntungkan karena sedikit modal di pakan. Karena kebanyakan menggunakan pakan gratis, kita tinggal ngambil saja sehingga menghemat biaya pakan. Karena di peternakan tentu yang paling utama adalah produksi itu di pakan. Hampir 80% mungkin biayanya di pakan. Jika kita bisa mengatasi pakan, otomatis keuntungan tentu kita dapat. Kalau kita tidak bisa mengoptimalkan atau mengakali di pakan, walaupun pertumbuhannya cepat, besar, ataupun cepat panen, tapi kalau dengan biaya tinggi ya percuma saja. Tidak, pada akhirnya kita yang kita cari adalah keuntungan, bukan cepat besar, cepat gemuk, cepat panen tapi tidak untung, ya percuma. Tapi kalau kita orientasinya di untung, walaupun dengan pakan alternatif ini biayanya sedikit, pertumbuhannya normal, walaupun tidak secepat pakan pabrikan, tapi pertumbuhannya normal, keuntungan lumayan banyak karena biayanya sedikit. Jadi untuk di skala rumahan yang paling cocok adalah pakan alternatif. Kalau kita menggunakan pakan pabrikan ya wassalam saja. Tinggal tunggu aja. Memang cepat besar, cepat panen. Tapi untuk selanjutnya gimana nanti? Mas untuk ternak lagi karena keuntungannya sangat nipis, modalnya banyak. Bahkan kadang tidak untung. Tapi kalau di peternakan skala rumahan kayak gini, kita santai, pakannya tidak beli, apa adanya, tapi ya nutrisinya cukup lah. Dari berbagai jenis-jenis pakan alternatif itu kita tidak terasa ya kita sudah panen, bisa jual, dapat uangnya bisa kita gunakan untuk yang lain, tidak mikir untuk beli pakan. Nah itulah bedanya kalau menggunakan pakan pabrikan. Setelah panen yang kita pikir bagaimana beli pakan pabrikan lagi, terus sisanya berapa, ya itu yang kita biasanya kita pikirkan kalau menggunakan pakan pabrikan. Tapi kalau skala rumahan ini, sekali kita panen ya sudah, uang itu kita pakai untuk apa, kebutuhan sehari-hari. Kita tidak memikirkan untuk beli pakan, karena ya pakannya kita ngambil dari limbah-limbah rumah makan, limbah sayuran, limbah restoran atau rumah sakit. Jadi kita tidak berpikir untuk menyisakan uang untuk beli pakan. Ya itulah bedanya ternak skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif. Jadi sangat menguntungkan kalau kita menggunakan pakan alternatif. Pikiran tenang, tidak berpikir kalau harga pakan naik gimana. Setelah panen uang kita dapat, yang kita pikirkan untuk stok pakan pabrikan. Nah itu biasanya kalau naik, harganya naik ya sudah, kita tidak ada sisa lagi. Jadi seringkali saya sampaikan bahwa di peternakan rumahan ya 100-200 ekor itu bisa kita menggunakan pakan alternatif. Jadi bagaimana kita mengakalinya?
pasti kalau kita bisa menemukan pakan-pakan alternatif yang pas, yang mudah, yang murah, yang ada di sekitar kita, peternakan kita akan berjalan lancar karena kita tidak terpengaruh atau tidak selalu memikirkan harga pakan yang selalu naik. Jadi untuk di peternakan skala rumahan kita wajib menggunakan pakan alternatif. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat di pagi hari ini. Peternakan rumahan mandiri pakan.